Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem manajemen perkreditan. Ya, sistem manajemen perkreditan yang terkait mengenai perkreditan bank utamanya harus fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kredit yang sudah dibahas di chapter sebelumnya. Analisis pemberian kredit, administrasinya, persetujuan dan juga pengawasan kreditnya. Manajemen yang berhubungan erat dengan perihal perkreditan ini sebenarnya bisa berjalan dengan baik jika setiap keputusan didasarkan pada perhitungan yang sangat matang. Bagaimanapun, ketelitian pihak bank untuk urusan perkreditan akan ikut menghidupkan bank itu sendiri. Apalagi perkreditan juga merupakan bagian dari income perbankan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perbankan dan sebagainya. Untuk chapter berikutnya nanti akan dibahas mengenai sistem manajemen perkreditan itu sendiri, langkah proses dalam analisa kredit, kemudian mekanisme persetujuan kredit, pemantauan debitur, kemudian aspek pemantauan debitur, penyelamatan dan penyelesaian kredit, sampai dengan hapus buku kredit. Baik, untuk lengkapnya silahkan simak video-video berikut ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sistem manajemen perkreditan bertujuan untuk menciptakan kegiatan perkreditan yang prudent, menguntungkan dan tetap dalam batas toleransi risiko yang ditetapkan. Nah, kaitannya dengan hal ini, bisnis perbankan memang merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola dengan baik dan hati-hati atau prudent. Di sisi lain, menjadi penuh risiko karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Nah, sadar akan pentingnya peran dunia perbankan, maka pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan hukum di bidang perbankan. Bahkan, peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun atau prudential regulation sudah sangat memadai. Dalam praktiknya, masih banyak bank-bank yang terkendala masalah. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat dari para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prudential banking principle dalam berusaha. Nah, ini berkaitan dengan tujuan menciptakan kegiatan perkreditan yang prudent. Untuk aspek penting dalam pemberian kredit, di sini pelayanan yang baik biasanya identik dengan TERA, tangible, empathy, responsibility, receiveness, ataupun assurance. Di sini pemberian pelayanan yang baik, penilaian batas risiko yang wajar bagi bank. Nah, untuk pemberian pelayanan yang baik yang tadi disampaikan berkaitan dengan tangible, empathy, responsibility, receiveness, ataupun assurance, kemudahan persyaratan pengajuan kredit yang ditetapkan bank, kejelasan proses penilaian kredit yang dilakukan oleh pegawai bank, ataupun proses keputusan kredit yang dilakukan oleh pegawai bank, serta kemudahan dan kecepatan proses pencairan kredit yang dilakukan oleh pegawai bank, termasuk dokumentasi ataupun administrasi kredit yang dilakukan oleh pegawai bank merupakan faktor-faktor yang menentukan keputusan nasabah dalam pengambilan kredit. Nah, kemudian poin yang ketiga, proses sistem manajemen perkreditan meliputi analisa kredit, persetujuan kredit, pemantauan debitur, penyelamatan dan penyelesaian kredit, dan pengelolaan kebijakan serta prosedur kredit. Biasanya ini berhubungan dengan BMPK, batas maksimum pemberian kredit, ataupun hubungannya dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan. Berikutnya, dalam sistem manajemen perkreditan, di sini ada 5, kaitannya dengan sistem yang harus dilakukan oleh kreditur untuk memanage
kredit yang dialokasikan dari bank kepada para nasabah, ya. Mulai dari analisa kredit, ini berhubungan dengan sarana analisa kredit yang efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat. Yang kedua berhubungan dengan persetujuan kredit. Dalam hal ini, keputusan dari pemutus kredit untuk menempatkan dana dan modal bank pada aktiva yang berisiko. Kemudian dalam pemantauan debitur, di sini sebagai bentuk rangkaian aktivitas untuk mengikuti progres ya, perkembangan usaha nasabah dari mulai sejak kredit tersebut disalurkan sampai dengan lunas. Kemudian kaitannya dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit macet, di sini sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh bank terhadap debitur kredit bermasalah yang masih memiliki prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan. Ya. Kemudian dalam kaitannya dengan pengelolaan kebijakan dan prosedur kredit, di sini berkaitan dengan ketentuan atau peraturan yang ditetapkan untuk memberi petunjuk kepada pejabat kredit dalam melaksanakan aktivitas perkreditan. Nah, jadi ini berhubungan dengan manajemennya, ya, pengelolaan kebijakan dan prosedur kredit. Berikutnya, berkaitan dengan langkah proses analisis kredit, ada beberapa langkah yang harus dipenuhi, ya, kaitannya dengan siklus dalam analisis kredit, mulai dari pre-screening, pengumpulan data, verifikasi data, analisa laporan keuangan dan aspek perusahaan lainnya, sampai dengan 4 proses berikutnya, ya, yang tentunya ini menjadi bentuk dari proses analisa kredit. Pre-screening di sini memang setiap debitur itu harus melewati proses ini, fase ini. Ini disebut sebagai fase awal, ya. Di Indonesia biasanya pengecekan kolektibilitas dapat diakses secara rahasia oleh pegawai bank, ya, ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, melalui yang disebut sebagai SLIK, ya. Apa itu SLIK? SLIK itu adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kita bisa melihat status kolektibilitas dalam dunia perbankan yang diklasifikasikan oleh Bank Sentral. Kita tahu ya, mungkin di mata kuliah manajemen perkreditan sudah pernah dibahas, mulai dari tingkat kolektibilitas 1 lancar, ada kolektibilitas 2 dalam, ya, ini DPK, ya, dalam perhasilan khusus. Kemudian ada kolektibilitas 3 kurang lancar, kolektibilitas 4 diragukan, sampai dengan kolektibilitas kelima macet. Ya, adapun biasanya, ya, kolektibilitas 1 sampai dengan 2 tergolong performing loan-nya, ya. Sedangkan untuk kolektibilitas 3 sampai kolektibilitas 5 tergolong NPL-nya. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, di chapter langkah proses yang kelima berhubungan dengan penilaian risiko. Kemudian langkah yang keenam, analisis proyeksi keuangan. 7, evaluasi kebutuhan keuangan, sampai dengan menetapkan struktur fasilitas kredit. Ya, nah, kemudian persetujuan kredit di sini adalah merupakan keputusan dari komite kredit untuk menempatkan dana dan modal pada aktiva yang berisiko. Biasanya dituangkan dalam PAK, penilaian angka kreditnya, ya. Di sini ada beberapa faktor untuk persetujuan kredit, mulai dari kita melihat dulu layak tidaknya usaha calon debitur, ya. Kemudian kalau misalnya sudah dilihat layak tidaknya, apakah telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit. Langkah berikutnya tentunya juga harus melihat dari standar yang berlaku, apakah ada penyimpangan dari ketentuan limit kredit. Ya, kemudian berikutnya lagi telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya sampai dengan diputus sesuai dengan kewenangan pemutusan kredit. Nah, ini berikutnya dalam mekanisme persetujuan kredit. Di sini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, mulai dari mekanisme persetujuan dan penolakan kredit.
Ya, bisa kredit tersebut ditolak ataupun kredit tersebut disetujui. Ya, kemudian yang kedua berkaitan dengan persetujuan komite kredit yang dituangkan dalam nota keputusan komite kredit yang dibuat oleh sekretaris komite kredit. Apa itu komite kredit? Biasanya kalau berhubungan dengan komite kredit itu komite operasional yang membantu direksi dalam evaluasi atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh direksi. Kemudian jika misalnya komite kredit menyampaikan setuju, maka misalnya ini perubahan syarat atau syarat tambahan dicantumkan dalam NK3 yang merupakan kesepakatan bersama. Seluruh anggota kredit disertai dengan alasan atau pertimbangan perubahan yang dimaksud. Jadi setuju ataupun tidak setuju harus ada alasan-alasan yang real, logis, sehingga dapat diterima oleh calon debitur. Pencantuman perubahan syarat atau syarat tambahan tidak boleh dilakukan di luar rapat komite kredit ataupun melalui sirkulasi. Jadi, kalaupun misalnya ada syarat tambahan, kalau misalnya secara komite kredit sudah diketok palu, kemudian ada tambahan berikutnya, itu tidak bisa dilakukan. Ya. Kemudian yang keenam, keputusan komite kredit dituangkan dalam NK3 dan ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit sesuai dengan quorum pada kolom keputusan yang telah disediakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan komite kredit. Jadi, apabila semuanya setuju dan memenuhi quorum, silakan dapat ditandatangani. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak diperkenankan adanya catatan atau syarat tambahan setelah NK3 ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit. Sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa tidak boleh ada catatan atau bentuk persyaratan lain di luar dari apa yang sudah disepakati dalam quorum. Nah, ini mekanisme dalam persetujuan kredit. Selanjutnya adalah pemantauan debitur. Pemantauan debitur ini rangkaian aktivitas untuk memantau atau mengikuti perkembangan usaha debitur dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai dengan lunas. Kemudian, nah ini adalah ikhtisar cakupan pemantauan debitur. Ya, bisa dilihat di sini lingkup atau siklusnya, ya. Jadi masing-masing siklus ini memiliki keterhubungan, keterkaitan, ya. Nah, untuk aspek pemantauan debitur ini biasanya difokuskan pada seluruh aspek, mulai dari aspek first way out dan yang kedua adalah second way out atau agunan. Ya, mulai dari. Nah, kemudian kaitannya dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit yang kita istilahkan dengan restrukturisasi kredit, yang mungkin Anda sering mendengar waktu pandemik sekarang ini banyak bank-bank yang memberikan restrukturisasi. Ya, ini bentuk dari upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Ya, untuk penyelesaian kreditnya di sini sebagai upaya untuk meminimalkan kerugian bank. Lebih lanjut apabila upaya penyelamatan dengan penerusan hubungan tidak berhasil. Ini sebagai bentuk. Berikutnya kaitannya dengan ini masih dengan penyelamatan dan restrukturisasi. Ya, untuk langkah-langkahnya bisa kita lihat mulai dari identifikasi masalah, ya, diagnosis masalah, menyusun prognesa, ya, kemudian menetapkan sasaran, merumuskan strategi, sampai dengan membuat action plan. Berikutnya masih hubungannya dengan restrukturisasi. Di sini bahwa dalam hal pejabat kredit terafiliasi dalam proses pemberian kredit sebelumnya dan untuk menjaga objektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit, pengambilan keputusan kredit yang distrukturisasi dapat diatur sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari kewenangan direktur sektor ke atas sampai dengan kewenangan di bawah direktur sektor. Nah, ini kemudian kaitannya dengan hapus buku, ya. Hapus buku kredit di sini berdasarkan pada aturan BI nomor 14, ya, tahun 2012 berkaitan dengan penilaian kualitas aset bank umum.
kita tahu bahwa hapus buku kredit itu adalah tindakan administratif penghapusan pembukuan kredit dari catatan on balance sheet yang dilakukan bank atas kredit macet yang sulit untuk ditagih atau untuk sementara tidak dapat ditagih. Hapus buku. Nah, ini beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk hapus buku kredit. Kita bisa melihat ternyata diberikan untuk yang memiliki kolektibilitas golongan 5, telah terbentuk cadangan kerugian penurunan nilai, kemudian telah menerima ganti rugi klaim asuransi kredit, debitur telah dipilotkan berdasarkan keputusan pengadilan ataupun karena bencana alam. Kemudian yang ketiga, hanya dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali kredit. Kemudian yang keempat, bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan, berbagai upaya untuk memperoleh kembali kredit atau pinjaman yang diberikan. Dan juga harus mengadministrasikan data dan informasi mengenai kredit atau pinjaman yang telah dihapus bukukan. Nah ini untuk kebijakan perkreditan, ini mungkin beberapa kali disampaikan juga di materi mata kuliah manajemen perkreditan. Sudah pasti kaitannya dengan kebijakan perkreditan harus memenuhi syarat umum ataupun syarat khusus. Ya kita tahu ya. Untuk persyaratan umum tadi sudah disampaikan ya, berkaitan dengan permohonan fasilitas kredit baru, kemudian melampirkan legalitas, NPWP, kemudian pelunasan PBB, kemudian hubungan dengan bank, ya termasuk pengalaman usaha, dan sampai dengan persyaratan bentuk badan usaha debitur. Apakah memang bentuknya itu perseorangan, CV, firma, ataupun PT. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya yang dapat disampaikan berkaitan dengan sistem manajemen perkreditan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.